Bus. Asik ya. Sok ini lakunya mendas tuh udah segede ini ya. Ada siapa namanya? Kemana nih? Sun? Sunan. Bukan. Garnisun kali. Bukan juga. Nama kan tidak penting. Ntar juga tak. Salam waras dan salam ngakak untuk kita semua. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Sebelum saya melanjutkan video saya ingin mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya saudara kita yang ada di Flores Timur, ya, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, akibat meletusnya Gunung Lewotolo yang tentunya memporak-porandakan beberapa kampung di sana. Bagi teman-teman yang ingin memberikan donasi, nanti saya akan taruh link ya. Jika berkenan silahkan. Terima kasih banyak. Nah, kita lanjut ke video saya berikut ya teman-teman. Ini masih terkait dengan pemerintahan Bapak Prabowo Gibran yang akhir-akhir ini sangat luar biasa terkait dengan penangkapan para koruptor-koruptor. Bahkan yang masih dalam proses antrian juga, mereka tentu tidak bisa tidur nyenyak ya. Baik koruptor kelas kakap maupun kelas teri. Itu semua dilibas habis oleh pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Gue yakin para koruptor-koruptor di Indonesia ini semuanya pada kayak gini nih. Aduh, di mana lagi nih kita sembunyi nih? Gimana lagi caranya nyembunyiin nih korupsi kita nih? Gimana caranya nyembunyiin data-data kita biar kita nggak ketahuan nih? Gimana caranya nih? Yang pandai banget buat sembunyi aja udah ketangkap. Gimana nih? Ya Allah, kita harus sembunyi di mana nih? Ya Allah. Baru deh, sebut-sebut Tuhan. Terus pada bilang semuanya, kenapa harus dia yang jadi presiden? Kenapa peluang gue buat korupsi gak bisa lagi? Kita semuanya akan tertangkap. Pak Prabowo, jangan kasih kendor Pak ya, bikin nangis darah semuanya mereka Pak. Pokoknya tangkap dari cacing-cacingnya sampai naga-naga besarnya Pak. Pokoknya tangkap. Tangkap Masyarakat aja. Indonesia sudah menanti-nanti Bapak kabar-kabar para koruptor pakai rompi oren. Sekarang udah ganti ya, rompi pink. Rompinya udah ganti warna pink ya guys. Ya kan, kok Pak Tom Lembong bisa ketangkep? Kenapa? Ya ampun Pak, saya tuh masih percaya sama Bapak. Pada gitu ya kan jawabannya. Lah kocak, ada yang alasannya gitu. Emang itu Mulyono ngapain aja kerjaannya selama 10 tahun? Iya. Kok baru bisa ketangkepnya sekarang? Gini guys, ya ini sih spekulasi gue pribadi ya. Terlepas dari lu setuju atau enggak gitu kan. Gue tuh cuman merunut kisah seperti ini. Pada waktu pertama kali ada rapat kabinet diadakan oleh Pak Prabowo di situ sudah memberikan pesan yang tersirat sebetulnya guys. Kalau Anda tidak setuju dengan program-program dari kabinet merah putih ini, silahkan keluar dari kabinet ini. Ya, sangat jelas. Gak mau gabung, gak apa-apa. Kan kata Bapak gitu. Tapi pesan yang berikutnya adalah tapi siap-siap aja. Kalau memang ada hal-hal janggal di luar itu, kita harus memberantas korupsi, narkoba, judi online, ya kan? Dan yang terutama itu adalah korupsinya, guys. Iya kan? Nah, akhirnya setelah dilihat kemungkinannya kan sudah dikantongin. Lu bayangin deh dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dikantongin kan ada salah satu cuplikan video dari Pak Jokowi. Di kantong dalam saya nih ada banyak. Kan kata Bapak udah ngomong begitu. Banyak banget yang tersirat dan tersurat guys. Cuman terkadang memang eksekusinya itu kan gak harus dijalankan pada saat pemerintahan dahulu. Karena mungkin nantinya akan menyebabkan beberapa pandangan politik, kericuhan dan lain sebagainya. Jadi lebih bijaksana kalau yang memutuskan itu adalah Pak Prabowo. Ya. Coba siapa yang berani lawan Bapak Prabowo? Siapa? Ayo, semua akhirnya kerja kan semua sekarang. Dari pihak kepolisian, TNI makin meningkat namanya. Dan juga pihak Kejaksaan Republik Indonesia. Nih, sampai dengan hari ini aja, detik ini aja, itu masih banyak kasus-kasus korupsi yang akhirnya tersorot oleh media.
media jadi banyak kerjaannya, ya kan? Jadi banyak informasi beritanya. Dan media juga tidak perlu takut untuk bisa menyiarkan berita terkait korupsi yang selama ini mungkin juga udah dikantongin sama media-media nasional kita. Makanya buat teman-teman, tapi kenapa sih Pak Tom Lembong ini ditangkap? Padahal kan memang tidak ada bukti transaksinya sebanyak 400 miliar. Iya memang betul mungkin tidak ada bukti transaksinya. Tapi kan dari Pak Tom Lembong kita bisa tahu siapa-siapa aja sih pemain di balik layar ini. Kerugian jelas kok. Tom Lembong menjabat menjadi Mendak, siapa aja memang pemain-pemainnya? Apakah ada ikan yang lebih besar daripada Pak Tom Lembong? Dan ketika itu dilaporkan sama Bapak, ketangkep lagi nggak tuh semuanya? Ketangkep pasti. Mungkin lu jangan pada heran ya kalau misalnya ternyata setahun ke depan ini kasus korupsi yang tadinya kita nggak tahu kasusnya ternyata dilakukan oleh orang yang kita tahu selama ini. Mungkin juga orang yang kita tahu selama ini memiliki mungkin predikat baik di masyarakat. Kita nggak tahu guys, apa aja yang udah dikantongin sama Pak Jokowi dan yang akan dieksekusi oleh Pak Prabowo. Oke, semangat. Ya guys, berbicara tentang korupsi ya, koruptor yang sangat masif akhir-akhir ini ya, di awal-awal jabatan Bapak Prabowo Gibran mulai memimpin negeri ini, banyak yang berspekulasi atau banyak yang memberikan sebuah pertanyaan, ngapain saja sih pemerintahan sebelumnya kok nggak berani menangkap para koruptor? Kalau teman-teman pernah dengar saat Bapak Jokowi masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau pernah sampaikan ya bahwa hati-hati ya, nama-nama itu sudah saya kantongi di saku saya, akan saya gigit lewat cara saya sendiri. Tentu sekarang kita melihat bagaimana cara Bapak Jokowi menggigit dengan caranya sendiri. Ya, namanya sudah tersurat dan tersirat. Tinggal dia serahkan kepada presiden terbaru, kepada Bapak Prabowo. Selesai kan? Dalam sekejap ya. Dalam hitungan 10 hari, 28 koruptor ditangkap. Dan uang yang dikumpulkan juga tidak main-main. Tidak sedikit. 3,1 triliun. Lumayan bisa buat makan bergizi gratis ya. Nambah-nambah dana. Kalau semakin banyak koruptor yang ditangkap, mungkin bisa saja uang itu bisa digunakan separuhnya membayar hutang negara. Beres kan? Jadi buat kalian yang belum ketangkap, harap bersabar ya. Nanti semuanya akan indah pada waktu Anda masing-masing. Belum genap sebulan, Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Tepatnya sampai dengan hari ini baru 15 hari. Ya, Pak Prabowo sudah membuat gebrakan yang sangat luar biasa. Dan itu baru terjadi di era kepemimpinan Bapak Prabowo. Semenjak berdirinya Republik ini, sampai dengan Presiden kita yang ke-8 ini, baru Pak Prabowo yang melakukan itu. Gebrakan yang sangat luar biasa yang dilakukan Pak Prabowo adalah 3 hari setelah beliau dilantik menjadi Presiden, beliau pecat 3 hakim. Beliau copot hakim itu dari jabatannya, dipecat. Kenapa dipecat? Berarti tidak bagus kinerjanya. Berarti melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam melakukan tugasnya. Mungkin melakukan tindakan korupsi atau apa. Kan begitu. Baru 15 hari. Dari start awal, Pak Prabowo sudah buat gebrakan yang luar biasa. Baru terjadi di Republik ini. Ya. Jadi kenapa banyak yang tidak suka Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi presiden negeri ini? Karena itu tadi. Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran ingin bersih-bersih semua institusi. Ya. Semua institusi pemerintahan mau dibersihkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dari apa? Tindak pidana korupsi, tindak pidana kong kali kong. Dari semua mafia yang merugikan negara dan membuat miskin rakyat negeri ini. Ini yang membuat mereka tidak suka.
Pak Prabowo menjadi presiden di negeri ini, ya. Tapi rakyat yang memilih, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi mereka dari golongan-golongan barisan sakit hati yang selama ini menjadi antek-antek asing untuk menguras habis harta kekayaan negeri ini. Ya pasti kalang kabut menghadapi kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya kan? Kalang kabut lah. Kepemimpinan yang sangat luar biasa. Didukung penuh oleh rakyat. Kan begitu? Jadi ya, kita berharap dalam masa pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, para koruptor itu semua dihabisi, walau tidak gampang. Karena kita tahu betul bahwa semua koruptor-koruptor itu di semua institusi, di lembaga yang ada di negeri ini tersusun dengan rapi. Pasti Mereka ada. semua bekerja sama, punya backing yang sangat kuat di pemerintahan ini. Tapi ya kita berdoa, insya Allah Pak Prabowo dan Mas Gibran sanggup menyelesaikan itu semua. Amin. Presiden, pemimpin negara kita yang sangat luar biasa, berjiwa pejuang, tegas dan keras dalam menindak kesalahan, apalagi berjenis koruptor. Kan begitu? Tapi masih punya tata Berjenis krama dan koruptor. etika. Itulah pemimpin kita saat ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Di saat beliau harus melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, beliau pamit. Beliau minta izin kepada rakyat negeri ini untuk melakukan kunjungan kerja, bertugas atas dasar undangan negara-negara superpower dunia ini. Betapa tidak kita sangka seorang pemimpin yang punya karakter tegas dan keras, tapi punya adab, etika, dan sopan santun. Itu kan tugas dan hak beliau. Tanpa beliau minta izin pun sebetulnya itu dah wajar. Tapi beliau tidak seperti itu. Beliau minta izin kepada rakyat negeri ini. Beliau berbagi tugas dengan Mas Gibran. Inilah pemimpin yang saat ini berada di level yang sangat luar biasa, yang menjadi pemimpin negara kita. Rakyat negeri ini tidak salah memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Semoga di tangan mereka negeri kita semakin makmur dan jaya dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Hai para penghujat Mas Gibran dengan Pak Jokowi. Ada apa dengan kalian semua? Ada apa? Ha? Ada apa? Pak Ayo. Gibran naik sebagai wakil, kalian yang emosi. Kenapa? Apa yang salah dengan Pak Gibran tuh? Iri kali ya. Udah yang best. Oh, karena beliau seorang anak Pak Jokowi. Jadi kalian pikir itu nepotisme. Kalau memang seandainya memang Pak Gibran tuh pantas, layak untuk jadi wakil, apa yang kalian emosi? Apa yang kalian hujat? Hah? Kenapa? Kenapa? Ayo. Kami suka Pak Gibran naik sebagai wakil. Kami dungu. Mungkin kamu lebih dungu daripada kami. Ada aja bikin ribut aja dunia ini. Kalau kamu memang berani, sana tuh pergi berperang tuh ke Palestina sana, bantu kaum muslim di sana. Betul. Jangan pandai menghujat aja. Hidup ini dengan tenang. Memimpin negara itu bukan mudah. Siapa calonnya mau kamu naikkan? Pak Anies. Negara sekarang sudah perang pun sibuk aja kalian. Marah nih saya pendukung Gibran, Wis. pendukung Pak Prabowo, pendukung Mantap. Pak Jokowi. Mantap. Sakit hati kalian. Bu ini yang PKH nggak ada. Nggak ada PKH. Nah, walaupun saya tak ada PKH, saya tetap dukung mereka. Kenapa? Marah? Ini baru Sirik. keren. Asik aja, saya heboh saja kalian. Aduh, yang terakhir paling lucu ya, gaya emak ini main mata ya. Walaupun dia tidak dapat PKH, tapi keren ya, masih mau mendukung pemerintahan. Ini baru namanya mendukung tanpa ada imbalan ya. Mantap sekali. Ya teman-teman, berbicara tentang gebrakan-gebrakan yang telah dibuat oleh pemerintahan Bapak Prabowo Gibran, tentu ini tidak terlepas dari apa yang sudah dikerjakan dan apa yang sudah dikumpulkan oleh Presiden Jokowi, ya, mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, ya, sehingga sekarang pemerintahan Bapak Prabowo Gibran itu terlihat jalannya sangat lancar, sangat-sangat mulus, ya. Ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, artinya yang Bapak Jokowi tanam, fondasi yang sudah Bapak Jokowi buat, sekarang sudah mulai bisa kita nikmati perlahan-lahan ya.
Memang ketika Bapak Prabowo mulai memimpin, ada sebuah ungkapan bahwa ya saat ini Bapak Prabowo tidak akan sulit untuk memimpin bangsa ini. Karena segala sesuatu telah dipersiapkan dengan matang oleh Bapak Jokowi. Bapak Prabowo tinggal mengisi hal-hal yang selama ini mungkin belum dilakukan oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Jokowi. Ya, sekarang terlihat para koruptor kejang-kejang, ya, bahkan yang masih nunggu antrian pusing, panik, ya. Koruptor sekarang tidak melihat, ya, sekarang pemerintah tidak melihat bahwa kau ini punya backing atau tidak. Sekelas Tom Lembong yang seorang bankir aja ditangkap, ditahan, ini luar biasa, ya, luar biasa sekali. Dan buat kalian yang sampai saat ini masih membenci Mas Gibran, bukalah mata hati Anda, ya. Mereka ini sudah dilantik kok, sudah sah menjadi pemimpin negeri kita. Saya termasuk orang yang saat Pilpres kemarin tidak memilih, ya, tidak memilih Bapak Prabowo dan Mas Gibran karena pilihan saya beda. Tapi apakah saya harus terus meratapi sakit hati itu? Tidak kan? Ya namanya dalam sebuah pertandingan, ya, di atas lapangan kita musuh, kita lawan. Tapi setelah pertandingan itu selesai, ketika keluar di lapangan, kita semua ini sahabat. Kita ini sahabat. Kita masih satu bangsa. Ya. Jadi kalau yang masih merasa sakit hati sampai saat ini, wah, menurut saya sangat terlalu berlebihan, lebay. Persahabatan di antara Prabowo dan Jokowi kembali diperlihatkan lewat silaturahmi dan jalinan komunikasi yang dibangun oleh para calon kepala daerah yang didukung oleh kekuatan pro Jokowi dan pro Prabowo, Projo dan Probo dalam kontestasi pilkada di berbagai daerah. Upaya untuk melemahkan hubungan persahabatan di antara Prabowo dan Jokowi nampaknya pelan-pelan sirna dan menjadi tidak relevan. Oleh karena realitas politiknya, Prabowo dan Jokowi punya mimpi bersama bahwa Indonesia ke depan akan semakin baik. Terlebih ketika politik demi Indonesia emas itu diterjemahkan secara nyata oleh para kontestan yang maju dalam pilkada di beberapa daerah. Saya ingin mengajukan sebuah tesis pendek bahwa kedatangan para kontestan dalam pilkada daerah masing-masing ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, itu adalah pesanan Prabowo. Itulah yang saya ingin beri sebagai sebuah apresiasi pendek. Ketika Ridwan Kamil diberi tugas setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo dalam makan malam bersama, tugas Prabowo adalah temui Jokowi dan mintalah berbagai macam pandangan terkait bagaimana pilkada yang akan dialami oleh sang Ridwan Kamil, khususnya di Jakarta. Demikian juga dengan para kontestan dalam pilkada masing-masing. Bagaimana analisis filsafat untuk menolong kita membaca fenomena terkait dengan kunjungan silaturahmi para calon kepala daerah ke kediaman Presiden ke-7 Jokowi. Teman-teman, kedatangan beberapa calon kepala daerah ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo menarik untuk dianalisis dan dicermati secara kritis. Memang harus kita akui kekuatan Jokowi dan berbagai macam kekuatan bawaan Jokowi yang tergabung dalam Projo atau Pro Jokowi tetap signifikan dan diperhitungkan dalam dinamika politik di tanah air. Saya ingin mengatakan bahwa realitas politik Jokowi itu tetap menjadi faktor dan variabel penting untuk memastikan bahwa siapapun calon kepala daerah yang merapat dan membangun komunikasi dan silaturahmi politik dengan Jokowi mempunyai semacam legitimasi dan legasi untuk beroleh peruntungan dan kesuksesan dalam pilkada yang mereka ikuti di daerah masing-masing. Tentu ujiannya adalah pengalaman Jokowi. Berbagai pengalaman Jokowi yang dibutuhkan oleh para calon kepala daerah ini memperlihatkan bahwa Jokowi adalah kekuatan politik
Jokowi dan pengalamannya selama 2 periode memimpin Indonesia dan sebelumnya pernah menjadi kepala daerah di beberapa daerah itu memberikan keuntungan politik. Di satu sisi keuntungan politik itu menunjuk pada sosok yang bernama Jokowi. Tetapi di sisi lain, para calon kepala daerah ini juga ingin berbagi pengalaman dan menangguk berbagai macam pengalaman-pengalaman berharga yang dimiliki oleh Jokowi terkait dengan upaya mereka untuk memenangkan pilkada di daerah masing-masing. Apapun yang ingin membangun komunikasi, bahkan ingin belajar membangun ikatan hubungan silaturahmi yang bisa saja kita katakan itu sebagai silaturahmi politik, maka orang-orang itu atau aktor-aktor politik itu memiliki kecerdasan politik dan kecerdasan sosial dan kecerdasan kebudayaan yang mumpuni dan berada di level yang sangat membanggakan. Karena itu teman-teman, ketika ada aktor-aktor politik yang karena alasan berbagai macam dendam politik atau kebencian politik atau perbedaan arah politik yang sengaja dibesar-besarkan bahkan dikapitalisasi untuk mendemigrasi sosok penting dalam perpolitikan tanah air, yaitu variabel Jokowi, saya ingin katakan kepada mereka semua bahwa itulah kesalahan dalam memahami tentang proses kaderisasi yang dilakukan oleh para partai-partai politik ketika mereka membekali kader-kadernya masuk dalam kontestasi pilkada-pilkada di daerah masing-masing. Karena itu teman-teman, kecerdasan sosial, kecerdasan politik, dan kecerdasan kebudayaan itu sebetulnya adalah bagian penting yang harusnya dimiliki oleh setiap pemimpin atau calon pemimpin untuk memastikan bahwa mereka adalah calon pemimpin yang amanah. Amanah berarti pertama-tama diterjemahkan sebagai orang yang sudah selesai dengan dirinya. Tidak ada dendam politik, tidak ada persoalan politik yang membuat kepentingan di antara aktor-aktor politik itu kemudian berseberangan dan pada akhirnya kepentingan yang lebih besar, yaitu demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas, itu kemudian terjadi diabaikan. Disinilah teman-teman titik kritis kita memahami tentang bagaimana kecerdasan sosial, politik, dan kebudayaan itu harus dimiliki oleh para calon pemimpin kepala daerah. Karena apa? Karena mereka harus dipastikan sebagai pemimpin yang sudah selesai dengan diri mereka sendiri. Ketika mereka selesai dengan diri mereka, maka harapan besar mereka punya jejaring sosial, jejaring politik, dan jejaring kebudayaan yang itu akan memompa daya mereka bersama tim kerja yang akan mensupport mereka, termasuk keteladanan-keteladanan tokoh-tokoh yang sudah purna dalam menyelesaikan tugasnya bagi bangsa dan negara. Dalam hal ini, variabel Jokowi sangat menentukan. Bahkan saya ingin mengatakan variabel Jokowi sangat menentukan bagi suksesnya calon-calon kepala daerah memenangkan kontestasi di daerah mereka masing-masing. Dan pada catatan akhir saya ingin katakan, ketika Ridwan Kamil dan berbagai macam orang yang datang dengan berbagai macam harapan untuk belajar dari keteladanan Jokowi ketika memimpin Indonesia dan berbagai daerah di mana ia pernah menjadi pemimpin daerah, itu semua memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang menarik. Dan dalam konteks ini saya katakan, Prabowo memberi pesan misalnya kepada Ridwan Kamil untuk segera mendatangi Jokowi dan menangguk berbagai macam pelajaran yang berharga dari seorang Jokowi yang sangat penting bagi orang-orang yang ingin maju dalam pilkada di daerah masing-masing. Termasuk itu adalah Kang Emil yang memberi apresiasi bahwa ia mendapat pesan tersendiri dari Prabowo, dan karena itu ia kemudian menerjemahkan pesan Prabowo itu untuk segera mendatangi Jokowi, membangun komunikasi dan membangun silaturahmi politik. Karena itu teman-teman, berbagai orang dan kekuatan politik, aktor-aktor politik yang ingin maju dalam kontestasi di pilkada masing-masing, ketika Anda memperhitungkan variabel Jokowi, itulah kekuatan sosial politik kebudayaan Anda semua. Dan percayalah bahwa Anda punya segudang jejaring sosial yang akan membuat modal sosial Anda itu akan membuat Anda sukses di daerah masing-masing. Faktor Jokowi dan variabel Jokowi tidak bisa ditolak oleh kita yang sadar bahwa realitas politik kita di tanah air masih menempatkan Jokowi sebagai tokoh yang populis sekaligus populer. Ya, faktor Bapak Jokowi masih sangat terasa sampai saat ini. Ya, Jokowi efek. Saya jadi teringat ketika itu ibu manajer dari Banteng mengatakan bahwa Pak Jokowi ini kalau nggak ada kami nggak bisa apa-apa. Ya, betapa sombongnya ibu manajer dari Partai Banteng ketika itu ya. Tapi di saat Bapak Jokowi keluar dari Banteng, terlihat jelas
sebenarnya yang mempunyai kekuatan lebih itu siapa? Terbukti pada Pilpres kemarin, ya, 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa dimenangkan satu putaran oleh Prabowo Gibran. Itu tidak terlepas dari Jokowi efek. Jadi luar biasa. Ya, kalau kita melihat akhir-akhir ini banyak sekali kepala atau calon-calon kepala daerah yang berkunjung ke Solo di kediaman Bapak Jokowi, tentu mereka masih merasakan bagaimana Jokowi efek itu masih sangat luar biasa. Kemudian ketika kemarin atau hari ini Bapak Prabowo pergi berkunjung ke kediaman Bapak Jokowi di Solo, banyak yang mempertanyakan, loh, kok kenapa sih presiden yang pergi berkunjung ke mantan presiden, seharusnya kan Pak Jokowi yang datang. Nah, ini pandangan-pandangan yang sangat tidak masuk akal, pandangan-pandangan orang goblok menurut saya. Sebentar, nanti kalau Pak Jokowi yang datang ke istana, kalian bilang ini cawe-cawe lagi. Lah ini Pak Prabowo yang datangi rumahnya Bapak Jokowi, kalian juga persoalkan. Aneh kan? Padahal yang presiden Prabowo, yang lebih tua, senior, Prabowo kok datang duluan ke Jokowi, yang notabene mantan presiden dan masih muda umurnya dibanding Prabowo. Bro, semalam itu hujan gede banget. Bahkan dinginnya sampai pagi ini masih terasa. Kos itu masih kepanasan. Bapak Prabowo datang ke Solo menemui Bapak Jokowi, tidak memakai fasilitas negara. Bahkan mobilnya saja tidak berplat RI1. Bapak Prabowo mengunjungi Pak Jokowi sebagai sahabat, sebagai teman. Yang namanya sahabat tidak memandang pangkat dan jabatan, baik presiden, mantan presiden, atau apapun. Dan Bapak Prabowo tahu caranya mengucapkan terima kasih seperti apa, bukan hanya secara lisan, akan tetapi menemui langsung orang yang paling berjasa atas kemenangan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Tidak seperti yang Ono, setelah dimenangkan jadi gubernur, malah ngasih nilai 11 dari 100. Dan pertemuan seperti ini sudah terbiasa dilakukan 2 orang sahabat ini. Dulu Bapak Prabowo pernah mengatakan, Pak Jokowi pas menang Pilpres dulu, dia juga datang ke rumah Bapak Prabowo, menemui Bapak Prabowo. Dan Bapak Prabowo kali ini melakukan hal yang sama. Dan semisal Pak Jokowi yang saat ini statusnya mantan presiden mendatangi Bapak Prabowo sebagai presiden, kalian akan komen apa lagi? Budak Mulyana nggak paham di DPR dikuasai siapa. Siapa bang yang menguasai DPR? Bukannya ketua DPR RI adalah Mbak Puan Maharani dari fraksi PDIP. Dan di parlemen sana, fraksi PDIP lah yang terbesar yang ada di sana. Jadi, yang berhak atas keputusan tentang RUU perampasan aset adalah Mbak Puan Maharani selaku dari ketua DPR RI. Tom Lembong. Siapa sih sebenarnya Tom Lembong ini? Pernah menjadi tim sesnya di eranya Banteng 2014 kalau nggak salah. Dan juga kemarin menjadi tim sesnya Pak Anies Baswedan. Ada apa? Apakah ada hubungannya kira-kira? Kenapa di saat ada kasusnya Tom Lembong diangkat ke publik, ada beberapa orang pendukungnya dari Pak Anies Baswedan juga pendukung-pendukung dari Banteng tidak terima dengan kasus Tom Lembong? Ada apa kira-kira? Pilkada 2024. Tetap satu kata, stop pilih orang-orang yang diusung oleh partai PDIP. Dan apabila yang diusung PDIP hanyalah satu pasangan saja, ya, dan lawannya adalah kota kosong, ya, maka di seluruh wilayah Indonesia
menangkanlah kota kosong yang menjadi lawan dari partai PDIP. Paham semua yang sampai sini? Kami, garis lurus Jokowi 3 periode, di mana Pak Jokowi berada, disitulah kami ada. Dan saat ini Pak Jokowi berada di garisnya Pak Prabowo, juga Mas Gibran. Maka untuk itu Jokowi 3 periode berada di garisnya Pak Prabowo Subianto, juga Mas Gibran Raka Buming Raka. Paham semuanya? Menariknya ketika dua variabel itu dimasukkan, yang muncul apa? Fufu-fafa. Lo sendiri yang punya akun, ya Allah. Tragis lu. Lu yang bisa buat akun, cara masuknya gimana? Lu nyalahin orang lain. Dibayar berapa lu sama orang? Apa inisiatif lu buat sendiri mau menghancurkan nama orang lain? Gila. Ya, ternyata si Roy Suryo ini teman-teman, dia mulai agak gile ya, gara-gara dia ketelan panci yang dari Kemenpora itu loh. Makanya otaknya sekarang udah kayak panci ya, diketok sedikit langsung teng tong kayak gitu. Ya, menanggapi terkait dengan kunjungan Bapak Prabowo ke rumahnya Bapak Jokowi di Solo, tentu banyak sekali orang bertanya-tanya, kok bisa yang tua datang ke rumah yang muda? Lah tadi kan sudah jelas ya, bahwa Bapak Prabowo datang ke Solo itu tidak membawa atribut negara. Artinya beliau datang sebagai sahabat. Jadi sebagai seorang yang tahu berterima kasih, tentu mereka harus saling mengunjungi. Ya, mungkin bisa tukar pikiran atau minta pendapat. Itu wajar. Jadi yang mempersoalkan seperti ini pasti yang kemarin kasih nilai 11 itu tuh. Itu udah jelas ya guys. Mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Hai Abraham Samad. Samad bin Somad. Ini Abraham Samad bin terus ngejar-ngejar kesalahan Jokowi. Orang ini kalau nggak salah dulu pernah kasus hukum dah, bahkan sampai diberhentikan di KPK dia ini. Ya. Kalau nggak salah tahu dia dulu jadi apa dari KPK tuh. Orang ini nih mukanya nih, emang muka maling ini orang. Muka-muka korup itu kelihatan. Kalau gua ini ya muka alim. Kalau gue sendiri ya. Tapi ini si Abraham Samad ini mukanya muka maling ini. Makanya dulu diberhentikan dia di KPK itu. Biasanya sih paling ya dia itu korup masalah kasus paling. Menutupi kasus seseorang, kemudian dia ada kepentingan secara pribadi, yang akhirnya dia dapat keuntungan secara pribadi. Biasanya begitu, nggak jauh ini orang-orang begini nih. Abraham Samad, lu nggak usah banyak bacot dah. Lu teriak-teriak so hebat, so keras lu rupanya. Nggak usah so keras, so hebat lu Abraham Samad. Semua rakyat Indonesia tahu siapa lu. Lu itu tukang maling duit negara itu. Lu berlindung di balik KPK pada saat itu. Lu pekerja KPK pada saat itu, tapi lu nya nggak waras lu. Makanya lu sempat diberhentikan dan lu sempat bersentuhan dengan hukum. Orang benar itu gak mungkin bersentuhan dengan hukum, sangat tidak mungkin. Walaupun bisa jadi, tapi kemungkinannya kecil. Nah, kalau berkaitan dengan lo, gue yakin memang lo bermain pada saat lo kerja di KPK dulu. Ya paling jual beli kasus. Abraham Samad, lo sekarang gue peringati aja ya, buat lo nih Abraham Samad. Lo gak usah sok keras deh. Sok keras, sok hebat, teriak-teriak lu, nganu-nganuin Jokowi, nggak usah. Denger nggak lu Abraham Samad? Mudah-mudahan video gua kedengeran sama lu. Lu nggak usah sok hebat, sok keras, sok apa lu. Muak gua ngeliat muka lu. Lu ngaca diri aja. Lu ngaca diri, lu banyak ibadah. Ya, lu banyak ibadah. Nggak mungkin dulu lu punya kasus
berat lo, makanya lu sampai diberhentikan. Nggak mungkin kalau lu nggak punya masalah. Ya masalah lu ya itu tadi, paling lu jual beli masalah kasus lo, nutupin kasus orang, paling nggak jauh kayak begitu. Gue peringatin ya, gue nih rakyat Indonesia nih, ya gue mendukung pemerintahan gue. Kenapa gue harus mendukung pemerintahan? Ya artinya kalau rakyat melawan sama pemerintah, tentunya bagaimana jadinya nanti negara? Bagaimana mau maju ini negara kalau rakyatnya malah brengsek kan begitu? Nah ini gue termasuk rakyat Indonesia yang patuh dan taat mendukung sistem pemerintahan. Adapun jikalau misalkan ada pemerintahan yang nggak benar, ya tentunya kita sampaikan dengan cara yang tepat, yang baik. Mekanismenya harus benar, bukan malah teriak-teriak kayak lo, Abraham Samad. Gue peringatin aja nih Abraham Samad, lu nggak usah banyak bacot. Mudah-mudahan video ini lu ngeliat nih, lu nggak usah so hebat, so keras, lu nggak usah lo, Abraham Samad. Ntar lama-lama ditelanjangin juga lu kasus lu. Brengsek lu sekarang udah jadi kaum sengkuni lu. Gerombolan lu gabung sama gerombolan imigran Yaman lu ya. Lu jangan merasa so hebat deh, jangan merasa so keras lu. Lama-lama dikarungin lu ntar lu. Brengsek lu. Ya, berbicara tentang Abraham Samad ini nampak agak aneh ya melihat tingkah lakunya dia ini semenjak dia bergaul sama Amin Rais, Faisal Assegaf, Said Didu, otaknya jadi kayak gini ya, ikut koslet. Aneh saya, mantan ketua KPK kok tingkah lakunya seperti ini ya, mau mengadili Bapak Jokowi, kampret lo, nggak tahu diri sama sekali. Kita mau melakukan sebuah investigasi dan ini wajib untuk kita. Tipa lagi berbicara di depan DPD RI. Tipa ngajak DPD RI ya untuk melakukan investigasi masalah Pupu Papa. Yang ngajak DPD untuk melakukan riset. Tipa kurang kerjaan. Tipa ya. Ngapain DPD terima dia itu anjing? Dokter paling bengak sedunia. Masalah Pupu Papa aja yang kau bicarakan. Nggak habis-habis Pupu Papa. Padahal Pupu Papa itu yang buat tuh Mr. Panci yang sebelah kau itu. Di sisi lain Tipa bilang kan dia tidak punya kapasitas untuk memastikan bahwasanya itu adalah punya Gibran Raka Buming Raka. Tapi dia berbicara bahwasanya itu punya Gibran. Kan konyol namanya. Tipa ini nggak jelas. Satu sisi dia bilang dia tak punya kapasitas, di sisi lain ya dia yakin bahwasanya itu punya Gibran. Sebenarnya Tipa ini sudah terkena penyakit gangguan jiwa. Pasti. Skizofrenia yang dia tuduhkan sama yang punya akun Pupu Papa. Padahal si Tipa sendiri yang punya penyakit skizofrenia. Skizofrenia itu gangguan mental berat, gangguan jiwa lah. Dia ciri-cirinya delusi, halusinasi ya. Kan semua ada pada diri Tipa. Delusi sama kayak Tipa itu ya. Nah, kan Tipa ini berhalusinasi bahwasanya Anies dibutuhkan di dunia internasional. Ya kan? Internasional apaan tuh? Tipa nggak habis-habis kau Tipa. Kok nggak ada malunya sih kau Tipa? Lagian kau mau percaya sama Roy Suryo mantan napi? Nggak ada kemaluan sama sekali ya. Kok kemaluan? Ini lagi ya. DPD RI ini mau menerima orang kayak gini kan bengak betul. Udah jelas-jelas ini punya penyakit hati, punya gangguan jiwa, skizofrenia. Tipa skizofrenia, Mr. Panci. Habis itu ini orangnya ada 20 orang nih, satu-satu berbicara masalah Pupu Papa. Tipa, masalah Pupu Papa itu kan yang dihina Pak Prabowo ya. Kenapa kau yang kalang kabut? Lagipun Pak Prabowo itu nggak ada pernah berpikiran masalah Pupu Papa karena Pak Prabowo tahu Pupu Papa itu bukan Gibran punya, tapi punya kelompok kalian sendiri. Pak Prabowo tahu lah sifat kalian semua karena dulu kan Pak Prabowo gabung sama kalian, makanya Pak Prabowo tinggalkan kalian semua. Karena apa? Karena kalian semua itu mengidap penyakit jiwa, sementara Pak Prabowo itu ya normal. Jadi dia bergabung sama Pak Jokowi, sama-sama orang yang waras. Pak Prabowo itu lagi sibuk Tipa memikirkan macam mana caranya supaya negara Republik Indonesia ini maju ke depan dan rakyatnya makmur.
Masalah pupu papa tek gigi lah tipa. Nggak perlu juga dibahas-bahas. Mau dilakukan riset. Riset apa yang mau lakukan? Riset Orang tai. Gibran baik-baik aja. Yang punya penyakit skizofrenia itu kau sendiri. Udah terganggu jiwa kau karena cinta kepada Anies Baswedan. Asik. Sebaiknya kau aja CT scan otak kau itu, yang kayak kata Roy Suryo kan, itu mesti CT scan otak, ya kan, biar kelihatan. Roy Suryo, Tipa, Rapli Harun, Assegaf, Amin Rais pertama. Kalian coba CT scan otak kalian. Kalian ini udah terganggu jiwa kalian semuanya. Ya, penyakit skizofrenia itu kalian sendiri, bukan Gibran. Aneh aja ada perempuan kayak kau gini di Indonesia. Ya Tipa ya, aku kalau membahas kau ini suka aku, karena apa? Kebodohan kau itu yang aku heran kan, kok bisa dapat gelar dokter kau sementara kau belum kampung. Jasa jangan pakai beli ya. Cinta mengalahkan segalanya, ya nggak Tiba? Saking cintanya sama Anies ya kan, mati-matian ya, mengangkat pupu papa, ya berharap agar Pak Prabowo bisa diadu domba dan apa namanya, Gibran bisa lengser dari wakil presiden digantikan oleh Anies Baswedan. Si Tiba halusinasi si Tiba ini yang penyakit skizofrenia itu yang dialami oleh Tipa sendiri, bukan Gibran. Karena Tipa ini halusinasi tingkat dewa. Dia bilang Anies dibutuhkan dunia internasional. Kan halunya itu kan tingkat dewa itu. Mungkin Tipa juga mengalami delusi, ya kan? Seolah-olah dia sama Anies tuh sudah gimana gitu. Asik. Ya. Jadi aku sarankan sama Tipa, coba dulu cek kejiwaan kau. Ya seperti kata Roy Suryo, coba kau CT scan dulu otak kau ini. Karena udah bergeser parah. Pupu papa terus. Pupu papa itu udah basi Tipa. Karena Pak Prabowo tahu yang buat pupu papa itu adalah kelompok kalian sendiri. Kau tanya sama Mr. Panci itu yang punya. Pura-pura dia mantan napi, kau dipercaya. Bisa aja si Tipa. Oh alah si Tipa. Kapan kau sadarnya Tipa? Kasihan aku kau. Tapi aku suka membahas kau. Karena apa? Lucu aja kau Raza. Bengaknya nggak habis-habis. Halusinasi kau untuk mendapatkan Anies Baswedan itu ya kan nggak berhenti. Nah itu aku salutnya. Ya, berbicara tentang Tifa yang ngakunya seorang dokter ya. Setahu saya dokter itu menyembuhkan pasien. Tapi dokter yang satu ini dia tidak bisa disembuhkan. Ya, saya melihat orang-orang seperti ini ya, segerombolan orang-orang atau para barisan sakit hati ini, mereka ini mungkin saat Tuhan menciptakan mereka ini dari tanah sengketa. Sehingga mereka ini selalu saja buat masalah di negeri ini. Ya, tidak habis-habisnya. Dan yang paling konyolnya lagi ketika para anggota DPD RI ini bisa menerima makhluk gaib seperti ini nih loh. Ini yang saya heran. Kalau menurut teman-teman gimana sih? Terkait dengan si Tifa ini yang sudah mulai kena penyakit apa tadi itu? Penyakit halusinasi, ilusinasi, nasi panci, panci basi, atau apapun itu. Coba komentar coba.